Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Muhammad Yusuf dari kelas manajemen H. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal analisis regresi sederhana metode tidak langsung. Nah, di sini ada contoh 5.3. Diketahui data penjualan produk perusahaan A. Nah, di sini ada tahun, ada harga, ada jumlah. Di situ ada yang ke satu 2001, 2002 sampai 2008 dan harganya di situ ada sebelah kanan. Ada 9.000, 8.000, 7.000 dan 6.000. Dan jumlah Ki ada 160, 135. Nah, di sini yang kedua ada penjualan perusahaan B tahun 2001 sampai 2008 sama. Tuh di situ kan ada harga P dan jumlah Q. Dan yang selanjutnya hitung, tunjukkan dan tentukan data runtut waktu dan data seksi silang. Nah, pembahasannya ada data runtut waktu dapat ditunjukkan pada tabel data penjualan dari perusahaan A dan perusahaan B. Golongan antara data penjualan perusahaan A dan data penjualan perusahaan B. Contoh mengenal data seksi silang dapat digambar sebagai berikut. Dan selanjutnya data seksi silang penjualan produk apel di pasar. Nah, di situ ada perusahaan A dan yang sama tadi ada tahun, ada harga, ada jumlah. Dan ada perusahaan B. Perusahaan B itu sama dan yang beda itu jumlah harga P dan harga Q. Yang selanjutnya, nah di bawah itu ada aplikasi analisis regresi. Secara matematis, analisis regresi atau sama dengan persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada itu Y A tambah B X. Nah, itu di mana ada Y variabel terikut dan X variabel bebas. Nah, itu berikut ini merupakan contoh aplikasi analisis regresi secara manual dan analisis regresi secara komposisiasi dengan menggunakan software Merital. Aplikasi analisis regresi secara manual contoh 5/4. Diketahui data pada contoh 5.3. Hitung analisis regresi data penjualan produk apel perusahaan A dan perusahaan B baik menggunakan data untuk waktu dan data seksi siang. Pembahasan perusahaan A dan itu ada harga P dan jumlah Q. Nah, di situ ada 5 kolom kotak ke kanan, ada X, ada Y, ada XY, ada X pangkat 2, ada Y pangkat 2. Nah, yang itu ke 1 sampai 8, yang ke satunya ada 8.000, kedua 8.000 dan selanjutnya. Nah, di situ ada jumlah Y 160 dan ke bawah. Dan yang selanjutnya ada K dan Y. Dan yang selanjutnya itu ada X dan 2, ada Y dan 2. Nah, di situ ada rumus yang di atas dan jumlah-jumlahnya. Nah, di situ akan ada jumlah yang di atas itu rumus dari perusahaan A dan perusahaan B.
Dan yang selanjutnya kita ke bawah. Nah, di situ kan yang di atas rumusnya ke bawah. Kelanjutannya itu ada Y, ada X, itu kan ada jumlah 5.155 per 8 itu jumlahnya. Dan yang selanjutnya, berdasarkan pada hitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1280 dibakurangi 0,116 kali atau Q. Yang selanjutnya itu ada rumus lagi yang memasukkan kolom, ada XY dan XY dan X2 pangkat Y2. Itu yang di atas ini kan beda jumlah lagi, beda jumlah angkanya. Itu udah dimasukin titik 8.500. Yang selanjutnya ada B sama dengan 39 titik 9 per 2000. Itu jumlah yang kita rumuskan tadi. Dan selanjutnya ke bawah. Nah, di situ ada A dan sama dengan jumlah-jumlahnya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y. Nah, di situ satu titik nomor 1 itu 318 sama dengan 019X, atau Q sama dengan 1.318 kurangi 0.119P. Data sambungan perusahaan A dan B. Nah, di situ harga P dan jumlah P, ada X, ada Y, ada XY, ada X2, ada Y2. Kita masukkan lagi kan, itu ada di kolom. Nah, ini mah kan ada 16 jumlahnya. Nah, di bawahnya ada B, itu rumus yang di atas. Ada 4, itu rumus yang di atas. Yang selanjutnya, nah itu kan ada lagi rumus yang di atas kelanjutannya. Nah, di situ ada A sama dengan, dan berdasarkan analisis maka dapat diketahui itu jumlahnya. Nah, di situ ada predator dan contoh 5.6. Satu perusahaan A itu ada R2 dalam kurung, itu rumusnya. Dan selanjutnya D, contoh kasus peraksian fungsi permintaan dan pemahaman dengan metode tidak langsung. Nah, di situ ada data penjualan produk
iPhone dan di pasar Karangnunggal. Di situ tahun 2001 sampai 2008 dan ada harga P-nya dan jumlah key. Dan data penjualan produk iPhone di pasar Bantar Kalong itu tahun 2001 sampai 2008 sama ada harga P dan jumlahnya itu sudah dimasukkan. Yang pertama 9 yang jumlahnya 120 dan yang ke bawah 300. Nah, data seksi silang penjualan produk iPhone di dua pasar, tahun, harga dan jumlah harganya ada. Perusahaan A itu kan ada jumlah Karangnunggal, perusahaan A Karangnunggal dan perusahaan B Bantar Kalong. Nah, itu saya sudah masukin, udah dicatat itu jumlah dari perusahaan A dan perusahaan B. Nah, di situ yang selanjutnya perusahaan iPhone Karangnunggal harga P 1.900.000 dan jumlah Q Y ada itu jumlahnya dan X Y dan selanjutnya X2 dan yang selanjutnya Y2 itu jumlahnya ada dari 1 sampai 8 jumlah keseluruhan harga P dan jumlah Q dan XY, X2 dan Y2. Nah, di situ itu rumusnya, rumus dari atas perusahaan Karangnunggal dan Bantar Kalong. Nah, itu kan ada jumlahnya X dari keseluruhan di atas perusahaan dan perusahaan Bantar Kalong dan Karangnunggal. Itu ada dari X. Nah, di sini saya akan membacakan analisis regresi linear sederhana. Digunakan ketika ingin memprediksi nilai pada satu variabel berdasarkan variabel lain, dan variabel yang ingin kita prediksi disebut variabel dependen, terkadang hasil atau kriterium variabel. Nah, dan selanjutnya asumsi analisis regresi sederhana. Ada berapa macam? Yang ke satu kedua variabel harus diukur dalam skala interval. Nah, dan selanjutnya kita ada data penjualan Yamaha WR 155 pada perusahaan XYZ. Nah, saya besarin itu tahun, harga, dan jumlah. Nah, yang selanjutnya seksi silang penjualan produk Yamaha itu. Tuh, itu kan ada harga dan jumlahnya. Itu rumusnya. Rumus YXZ dari perusahaan Yamaha di atas. Nah, ada korelasi produk momen itu rumus dan atau RXY itu ada di kanan rumusnya, dan ke bawah lagi itu rumus-rumusnya. RXY jumlahnya itu rumus di sebelah kanan dan yang ke bawah sama.
Nah, di sini ada koefisien determinasi. Ada rumus R2, ada jadi R2. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.